Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina dengan NIM 200222044, Ruangan Administrasi Publik Reguler 2. Baiklah, saya akan memaparkan materi PowerPoint saya yang berjudul Hambatan-hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Perencanaan pembangunan daerah menurut Deddy Supriyadi 2004 didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam waktu tertentu. Faktor-faktor penghambat perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Yang kelima, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Dan yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Kendala-kendala di dalam melakukan perencanaan. Yang pertama, ketidakmampuan membuat rencana. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. 2. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena sebenarnya mereka takut dan gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Yang ketiga, lemahnya informasi. Lemahnya informasi karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi. Maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai atau informasi kurang akurat, kurang lengkap, atau basi, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. 4. Terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seseorang manajer seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana. 5.
terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki bagian perencanaan atau bagian perencanaan pengembangan tersendiri. Bagian ini yang melakukan penelitian studi, membangun model percobaan, dan lain-lain, tapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri. Hasil dari bagian ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam membuat rencana, apalagi menyusun sebuah rencana organisasi tetaplah tanggung jawab manajer. Dan yang terakhir, memutuskan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kebanyakan manajer hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling dikuasai dan menghindari diri hal yang kurang dikuasai karena khawatir dianggap kurang mampu. Misalnya memusatkan perhatian pada pembuatan gagasan-gagasan dan ide-ide baru. Namun, mengabaikan bagaimana cara menjadikan gagasan atau ide tersebut teraplikasikan karena kurang menguasai operasional organisasinya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.